geopolitik ya, kita ini menuju geopolitik maritim ya. Makanya dan ini memang harus berlanjut ya, geopolitik maritim ini karena ini menjadi kekhasan kita sebetulnya dengan potensi laut yang luar biasa ini gitu ya. Pak Ganjar harus bisa melakukan optimalisasi kemandirian pertahanan. Jadi Halo Sobat Ganjar, ketemu lagi bersama saya Anastasia Putri di podcast Suara Ganjar. Seperti biasa kita akan membahas tentang isu-isu terhangat dan terkini seputar calon presiden kita, Ganjar Pranowo. Nah, Sobat Ganjar, kita tahu debat calon presiden ketiga yang berlangsung pada tanggal 7 Januari 2024 yang lalu membahas tema tentang pertahanan. Dalam debat Capres, Pak Ganjar juga sempat menekankan pentingnya sektor pertahanan melalui peningkatan alutsista dan kesejahteraan prajurit guna mendukung kedaulatan RI, baik darat, laut, maupun udara. Nah, kita akan bahasnya dalam tema podcast kali ini, strategi pertahanan Indonesia dalam mencapai Indonesia Unggul. Sudah hadir bersama kita di podcast Suara Ganjar pada hari ini, ada Bapak Dr. Asep Kamaludin Nasir, SAG MSI. Beliau merupakan doktor ilmu hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran yang sekarang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Halo Kang Asep, apa kabar? Sehat Kang? Salaman dulu Kang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kemarin sempat nonton debat Capres? Nonton dong. Pasti ya. Karena temanya HI banget nih. Oke. Apa yang menarik yang bisa jadi highlight kalau dari Kang Asep melihat debat Capres kemarin? Apakah ide dan gagasan Pak Ganjar ini juga cukup bisa kita implementasikan gitu atau cukup masuk akal gitu ya? Ya, yang saya highlight ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini terkait dengan hypersonic itu ya, alutsista hypersonic di mana saat ini memang baru yang bisa menguasai itu baru Iran, China dan Rusia. Negara lain pun belum mampu mewujudkannya. Artinya dengan kalau ke depan nanti Pak Ganjar ya bisa mengembangkan itu bisa semacam melakukan shortcut ya pertahanan Indonesia gitu dengan alutsista yang memang atau pertahanan yang hypersonic itu. Apakah itu yang saat ini memang paling dibutuhkan oleh Indonesia? Perkembangan pertahanan ini kan merujuk kepada 3 hal ya. 1 integrasi wilayah, 2 perlindungan negara, 3 kepentingan nasional. Dalam kacamata saya tentu hal ini sangat diperlukan ya. Sehingga akan meminimalisir ancaman dan juga mampu mengatasi ancaman-ancaman yang memang kita khawatirkan ke depannya yang sangat dinamis ini gitu ya. Baik ancaman laut maritim utamanya dan juga udara. Kita tahu di kita ini kan baru dibentuk laut, udara, darat ya. Sementara di negara maju lain sudah ada pertahanan atmosfer. Ini yang bisa disangkal, di-challenge oleh senjata-senjata yang sifatnya hypersonic. Sampai saat ini memang sulit ya untuk pengadaan itu? Ya, satu memang cukup mahal ya. Tapi tentunya kalau ke depan kita bisa melakukan kerjasama ya dengan negara-negara tersebut dan sepertinya saat ini kita juga bisa dikatakan cukup dekat ya dengan negara-negara yang menguasai alutsista atau hypersonic itu ya, Iran, China dan juga Rusia ya. Jadi bukan hanya kita membeli tapi juga kita bisa transfer knowledge dan transfer teknologi. Itu yang perlu menjadi catatan untuk Pak Ganjar ke depan. Sehingga kemandirian pertahanan itu bisa diwujudkan.
Iya tadi, menarik ya kalau kita bicara tentang mahal dan tidaknya sebuah Iya, betul. alutsista. Karena kemarin dalam perdebatan itu juga muncul adanya anggaran pertahanan Indonesia sebesar 0,78% dari PDB banyak disorot nih Betul. dalam debat kemarin. Kalau menurut pandangan Kang Asep terhadap alokasi anggaran tersebut kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti apa? Kita ini termasuk yang terendah ya, karena di bawah 1% ya. Berbeda dengan, Myanmar tuh 3%, Filipina aja hampir 2% ya. Kita ini di bawah 1% ya. Tentu ini, sisi lain ya, eee, tapi di kita ya Menhan sendiri kan, punya ya anggaran terbesar kedua ya setelah, PUPR ya. Karena itu tergantung dari fokus, pimpinan kan, fokus presiden. Nah semenjak, Menhan saat ini ya, memang sebenarnya angka akumulasinya cukup besar juga kan, hampir 700 triliun ya, kalau totalnya hampir sampai tahun ini selama periode, selama Menhan Pak Prabowo lah gitu ya. Nah ini juga memang menjadi semacam, eee, kritikan ketika anggaran itu optimalisasinya ke arah mana? Apakah hanya yang sekarang lagi diperdebatkan ya, alutsista yang second Bekas lah istilahnya, yang ya. bekas gitu ya. Kenapa tidak tidak, dioptimalkan, bukan hanya wujud fisiknya tapi value-nya, kegunaannya. Nah, mungkin nanti Pak Ganjar bisa, mendorong itu terjadi. Contoh, untuk menanggulangi, kejahatan maritim ya, sampai saat ini kita tidak punya, eee, semacam drone saja, drone yang bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke, belum ada, ya. Yang tentunya dikendalikan di satu tempat ya, dan itu bisa langsung mendeteksi ya kapal-kapal yang, bukan milik Indonesia gitu ya. Itu aja belum ya, padahal itu relatif, murah. Artinya dibandingkan dengan, alutsista yang saat ini sedang diupayakan untuk pembeliannya yang menjadi permasalahan itu. Jadi ini masalah prioritas ya, eee, tentunya saya yakin itu ada pertimbangannya juga ya, atau semacam naskah akademik pembelian dari alutsista tersebut ya, yang kemudian, tapi penting ke depan itu tidak hanya, melihat gagahnya alutsista, tapi juga value, nilai yang bisa dioptimalkan dari alutsista tersebut. Jadi yang ideal harusnya anggaran yang harus dipersiapkan ada berapa persen dari PDB? Harusnya 2%, 2%, berarti 2%. angka ini jauh banget, Iya, jauh, masih ya, rendah ya? masih rendah, ya. Oke. Karena begini, tentunya anggaran secara umum ya, meskipun kita tuh sebetulnya belanja militernya tuh terbesar juga kedua di ASEAN. Belanja militernya, kan kalau tadi kan 0,78 itu 78. anggaran Menhan lah ya, tapi belanja militernya termasuk cukup besar ya. Nah, kenapa saya sampaikan 2% itu karena banyak hal yang harus dipersiapkan, khususnya menuju kemandirian pertahanan kita. Dari tahun 2012 sampai tahun 2022 ini, ada kecenderungan, eee, impor itu naik. Artinya semakin jauh kita dari kemandirian pertahanan. Emang ini memang faktornya banyak ya, di antaranya, eee, tidak tercapainya kesepakatan transfer teknologi dan transfer knowledge dalam persenjataan ini. Dan tentunya, ke depan siapapun presidennya, bagi Pak Ganjar harus mampu, eee, mencapai kesepakatan itu. Tadi Kang Asep juga sudah sempat menyinggung tentang pengadaan alutsista ya, Mhm, yang kemarin juga ramai diperbincangkan mengenai, second atau bekas iya, nih ya. mhm. Nah, sebaiknya pengadaan alutsista di Indonesia ini harus yang seperti apa dan apa sih tantangannya dalam pengadaan alutsista di pertahanan kita? Jadi pertama memang semangat pengadaan alutsista ini ya, tentunya harus didasari bukan hanya, eee, kebutuhan ya
pengamanan, khususnya pengamanan maritim kalau saat ini yang saya lihat itu, dan pengamanan udara, ya. Tapi juga dilihat dari nilai kemanfaatan, ya, nilai kegunaan. Ya. Hal ini sangat penting sehingga hal yang terpenting dari pembelian walaupun ya second ataupun baru gitu ya, kita bisa nggak mencapai itu kesepakatan transfer knowledge, transfer teknologi itu. Gitu ya. Karena ada kasus juga tuh waktu perang Irak ya. Irak itu kan punya pesawat F-35. Itu sama sekali tidak bisa beroperasi. Kenapa? Karena ya teknologinya dimatikan dari jauh oleh Amerika, itu kan dari Amerika. Nah, jangan sampai kita juga mengalami hal-hal yang sama, ya. Jadi kenapa kita harus transfer teknologi dan saya tekankan juga transfer knowledge, ya, sehingga itulah yang menjadi ideal gitu. Kalaupun tadi bagaimana idealnya kan gitu. Atau mungkin emang idealnya dibeliin apa sih kan gitu ya? Iya, Anggaran idealnya sebesar itu itu. harus baru atau second boleh-boleh aja Emang gitu. kalau baru mahal banget emang. Oh gitu. Kita Indonesia nggak sanggup gitu ya, kalau beli itu baru. masalah prioritas emang ya, masalah prioritas. Dan juga apakah kita sudah membutuhkan itu atau belum gitu ya. Mungkin memang dari anggaran yang 0,78 itu kan hampir 50 katakan 50 triliunnya itu kan lebih banyak belanja pegawai. Nah itu juga belanja pegawai juga emang tidak bisa dihindari ya. Makanya kenapa kemudian ya mampunya beli alutsista yang second itu. Tentunya harus ditingkatkan nanti anggarannya. Ada juga nggak, mungkin ada gambaran juga bahwa negara-negara lain juga banyak loh sebenarnya yang menggunakan alutsista bekas ini? Ya, ada beberapa negara yang menggunakan alutsista bekas ini, ya. Tapi betul-betul memang penggunaan juga optimal, dioptimalkan. Dan tentu kalau meskipun kita tidak menginginkan terjadi ya, kita tidak bisa pernah optimal dalam menggunakan alutsista itu. Karena kita ya, tapi bersyukur juga kita jangan sampai terjadi peperangan kan gitu ya. Tapi ya pengujian senjata itu ya di situ. Karena saat ini kan perang itu seperti ibaratnya demand ya. Jadi ibaratnya keharusan. Apalagi bagi negara-negara yang melakukan produksi senjata itu ya, perang itu harus ada. Dan tentunya Indonesia jangan sampai masuk kepada pusaran itu. Jadi bisa jadi ada maksud lain pembelian alutsista itu bukan hanya kepentingan pertahanan, tapi kepentingannya kedekatan emosional. Pasti ada kepentingan-kepentingan nasional lain yang tadi saya katakan. Jadi karena bicara pertahanan itu juga kepentingan nasional. Bisa aja barter kan, ketika kita membeli yang second, mungkin ada hal lain juga yang bisa kita dapatkan. Saya yakin semua presiden memikirkan itu. Nah, Indonesia ini juga menganut politik bebas aktif ya, dan ini juga mempengaruhi paradigma terkait dengan sektor pertahanan, terutama dalam kaitannya dengan konflik antar negara-negara seperti Amerika, Rusia, Cina, dan secara regional maupun internasional. Nah, kalau Kang Asep melihatnya seperti apa dikaitkan dengan politik bebas aktif kita? Ya, politik bebas aktif ini memang amanat ini juga ya di preambel amanat undang-undang bagaimana kita harus tidak ada keberpihakan, tapi aktif juga dalam menjaga perdamaian dunia, gitu ya. Nah dalam hal ini intinya Indonesia cinta damai lah, gitu ya. Nah tapi ada juga satu pandangan kenapa kemudian Indonesia sulit menaikkan grade-nya ya khususnya dalam bidang pertahanan karena tidak bisa mengidentifikasi musuh. Tidak bisa mengidentifikasi musuh. Kenapa, Kang? Ya dengan menganut bebas aktif kan harus begitu ya. Ya jangan punya musuh kan gitu. Kalau bebas aktif kan semuanya harus dirangkul gitu. Nah, jadi justru itu ketika tidak bisa mengidentifikasi musuh,
ya. Jadi tidak bisa tertakar kekuatan yang ada, kekuatan musuh, ya. Akibatnya kita juga tidak bisa menyeimbangkan dengan alutsista yang ada, gitu ya. Contoh ya, kita dengan Singapura tuh jauh sekali pengadaan alutsistanya ya. Kalau nih, ya meskipun ya jangan sampai terjadi penyerangan, Singapura mengerahkan seluruh pesawatnya, kita punya berapa sih pesawat yang aktif gitu ya. Ya. Nah ini tapi kalau kita dari awal bebas aktif juga, jadi tidak hanya merangkul semuanya, tapi juga kita bisa mengidentifikasi musuh atau mengidentifikasi ancaman dengan tepat, ya. Bebas aktif ini memang sangat efektif di tengah minimnya anggaran yang kita miliki. Tapi lagi-lagi ini emang amanat undang-undang dan kita harus dijalani. Tapi ke depannya dengan bebas aktif itu justru kita harus meningkatkan bargaining kita. Bargaining position. Terutama menghadapi konflik-konflik yang terjadi di wilayah ASEAN ya. Wilayah ASEAN, ya. Wilayah Timur Tengah gitu ya. Kita bisa lihat ya, upaya Indonesia memang sudah sangat maksimal dalam berikhtiar. Contohnya katakan Timur Tengah ya, Palestina Israel gitu yang saat ini sedang masih berlangsung. Kita sudah menggagas beberapa hal, resolusi dan sebagainya, meskipun hasilnya kan belum terlihat gitu atau belum nampak. Tapi Indonesia sudah memposisikan diri. Dan ini juga ya kelebihan dari bebas aktif juga gitu. Jadi ada plus ada minusnya juga. Iya, kemarin juga ada masalah selatan-selatan. Ya. Ya, Indonesia juga sebagai negara maritim tentu juga perlu memonitor ya keamanan teritori lautnya baik dari kapal asing yang masuk untuk mengambil sumber daya hayati maupun dari kepentingan negara asing, terutama di Laut Cina Selatan. Nah, kalau menurut Kang Asep kira-kira di mana sih posisi Indonesia terhadap melihat konflik Laut Cina Selatan? Ya, sebetulnya secara perbatasan kita tuh tidak punya konflik ya dengan Cina itu. Tapi karena ada kekhawatiran ya khususnya dari negara-negara yang berbatasan dengan Filipina, dengan Thailand gitu ya. Nah itu kalau itu terjadi pasti akan berdampak terhadap Indonesia juga. Makanya sebagai antisipasi ya kita melakukan pembangunan kan di daerah Natuna itu ya. Kementerian Luar Negeri juga mengoptimalkan pembangunan perbatasan. Jadi supaya kita punya pertahanan di sana. Kalau sewaktu-waktu terjadi peperangan di antara. Kalau dengan kita tidak akan terjadi. Karena dengan Cina kita tidak berbatasan langsung sebetulnya. Yang berbatasan langsung itu ya dengan Filipina ya dan Thailand. Nah, kaitannya dengan konflik Laut Cina Selatan ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan ya. Karena memang kita menganut itu tadi ya, bebas aktif itu ya. Sehingga tentu kita harus merespon segala upaya provokasi itu dengan ya intinya kepala dingin gitu ya. Tidak terprovokasi juga gitu ya. Sehingga apa yang menjadi pemicu dari konflik itu juga bisa kita tuntaskan, bisa kita hindari. Di samping itu, ya Presiden kita Pak, kalau kaitannya dengan perbatasan di laut ya, ataupun baik Laut Cina Selatan ataupun masalah laut ya, kita juga kan sangat concern di situ ya. Ada illegal, unreported and unregulated ya tentang fishing juga ya, tentang tindak pidana dan juga bagi kejahatan laut ya dalam hal ini ikan dan sebagainya itu juga kan menjadi concern di maritim. Di samping karena memang kekayaan di Laut Cina Selatan itu luar biasa juga, bukan hanya sumber daya alam dalam bentuk minyak, gas, tapi juga ikan juga itu menjadi perhatian dan bagi mereka ya
bagi perompak-perompak ataupun pencuri-pencuri ikan tuh di situ emang luar biasa. Oke, jadi Pak Ganjar apa kira-kira harapannya untuk, terhadap nanti jika Pak Ganjar terpilih jadi presiden, Ya. kira-kira, apa yang harus dilakukan? Pertama, ya harus mengoptimalkan sumber daya, terutama kalau kaitannya dengan laut ya, dengan maritim ya. Sumber daya maritim ini diantaranya bukan hanya tentara, bukan hanya Bakamla, tapi nelayan juga itu menjadi sumber daya pertahanan yang perlu dioptimalkan. Nelayan ya? Nelayan Yang selama ini mungkin hanya dipandang Ya. sebelah mata ya? Kalau ya mungkin kalaupun di darat ya, kita mungkin sering kalau dulu ada istilah hansip. Nah, Kalau sekarang namanya apa? Linmas ya. Nah, nelayan itu harus menjadi linmasnya laut. Sehingga nelayan juga kapasitasnya, kemampuannya juga harus ditingkatkan. Kalau perlu ya dilatih juga secara militer nggak apa-apa. Karena mereka harus selalu berhadapan dengan hal seperti itu. Jadi mereka dilatih ya meningkatkan kapasitas sehingga siap menghadapi permasalahan-permasalahan di laut. Nah itu juga meskipun memang ini jadi perdebatan ya. Apalagi kalau sampai dipersenjatai kan terlalu ini juga. Cuma itu tadi karena minimnya kaitannya dengan alutsista kita juga ya, minimnya alutsista pengamanan di maritim juga kita lemah. Sehingga pemantauan juga jarang sekali membuahkan hasil. Ya. Karena udah keduluan. Bahkan ketika kejar-kejaran dengan perahu perampok itu kita selalu kalah. Karena peralatan mereka lebih Peralatan lebih canggih. ya. Oke. Ya kita katakan nelayan cuma ada 10 JT ya, Reston itu kekuatan perahunya, sedangkan mereka rata-rata di angka 50-60 JT. Itu yang membuat tertinggal. Baik. Jadi makanya Pak Ganjar mungkin harus punya prioritas. Selain peningkatan alutsista, tentu yang harus menjadi prioritas juga kesejahteraan prajurit. Sepakat. Iya, ini juga menjadi isu yang kemarin diperbincangkan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi real kesejahteraan prajurit kita? Ya, kebetulan dalam beberapa kesempatan saya juga pernah berinteraksi ya, beraktivitas bareng. Memang kalau prajurit kita ini prihatin ya, dalam artian untuk ya kebutuhan minimal sih tercukupi. Kebutuhan minimal terkadang ada yang tercukupi, ya intinya harus nyambi lah gitu. Kalau pengen tercukupi atau lebih harus ada sambilan. Gitu. Dan mungkin bukan hanya prajurit yang aktif kalau menurut saya harus diperhatikan itu. Justru veteran-veteran itu juga harus diperhatikan. Ya. Terlepas ya mereka mungkin sudah tidak produktif ya, tapi penghargaan kita terhadap mereka harus terus berlangsung. Ya. Karena justru kalau ada apa-apa mereka lah yang paling siap karena pernah mengalami situasi itu kan, pernah berperang dan sebagainya. Nah terkait dengan prajurit saat ini, ya, apakah khususnya TNI ya, TNI yang mungkin kadang-kadang kita melihat ada mungkin yang nyinyir atau yang sinis, ya, TNI apa sih kerjanya latihan itu, padahal itu luar biasa tugasnya sangat mulia ya, pertahanan negara ya. Tapi kalau Mbak Anas main ke perbatasan ya, saya pernah dulu ke Timur Leste gitu ya, ke Atambua, bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah yang kaitannya dengan ancaman nyawa itu terjadi. Ya dengan semangat bela negara yang tinggi meskipun penghasilan yang kurang memadai, inilah tugas Pak Ganjar ke depan untuk mengoptimalkan itu. Karena mereka tidak hidup sendiri kan. Mereka punya keluarga, mereka punya komunitas yang harus juga disantuni dan juga dikembangkan. Dalam bentuk apa kira-kira, Kang? Apakah, harus dalam bentuk berupa, tunjangan atau barangkali, rumah dinas? Ya. Nah, seperti apa, kesejahteraan yang harusnya diterima oleh para prajurit kita? Ya idealnya kan sandang pangan papan ya. Nah terlebih lagi
bagaimana memastikan juga fasilitas ataupun pendidikan ya untuk anak-anaknya juga. Karena itu tentu ya siapapun ya, orang tua meskipun tentara gitu ya, ketika ada keluhan dari anak, ketika ada masalah di keluarga itu pasti udah nggak konsen ya. Makanya hal-hal yang strategis ya seperti pendidikan anak ya dan juga kebutuhan hidup itu yang utama mungkin harus dipenuhi gitu. Yang pokok lah gitu ya. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan ya. Sehingga betul-betul prajurit itu bisa konsen. Kalau untuk sendiri saya yakin mereka sih biasa survive ya. kan, ya. Katakan sehari nggak makan juga, makan daun juga jadi gitu ya. Tapi kalau untuk keluarga nggak bisa begitu. Ya. Sememprihatinkan itukah kondisi prajurit kita? Ya emang beragam ya, ada strata di situ. Ya apakah ini bagaimana kembali kepada kemampuan ada yang kemampuan ya skill lain mungkin selain dari beraktivitas di militer, dia juga punya kemampuan lain. Tapi ada juga yang kreatif, contoh punya pengamanan kan gitu ya, punya apa menyediakan jasa keamanan, tentunya yang legal ya, yang berbadan hukum ada juga itu yaitu sejahtera kalau itu. Tapi maaf, boleh mungkin saya katakan dan ini saya lihat dengan mata sendiri, prajurit itu yang sejahtera, tapi yang katakanlah ya apa bahasa kasarnya belangsak ya belangsak. Jadi jauh itunya gitu jaraknya. Nah kita ambil middle-nya, tengah-tengahnya bagaimana tentu ya bukannya tidak boleh ya prajurit itu punya sambilan ya, tapi tetap tugas utamanya kan menjaga keamanan dan pertahanan bangsanya. Nah itu harus kita optimalkan, kita imbangi dengan memastikan kesejahteraan mereka. Jadi ada perbedaan yang mencolok. Jadi intinya gitu, kalau yang kaya ya, yang sangat ini ya, dan itu tidak terlihat dari pangkatnya. Ada yang pangkatnya rendah ya, tapi mungkin karena banyak itunya, jobnya banyak sambilannya. Ini yang harus diperbaiki ya ke depannya. Karena itu ke depannya menjadi akumulasi permasalahan, khawatir suatu saat kita dalam kondisi perang ya, mereka sudah memikirkannya yang lain. Meskipun jasadnya ada di lapangan, tapi pikirannya ada di rumah. Pikirannya ada di jalan. Iya, dan terakhir nih, Kang, tentunya kita juga punya harapan besar ya terhadap Pak Ganjar sebagai calon presiden kita. Kira-kira strategi pertahanan apa yang diharapkan bisa diimplementasikan oleh Pak Ganjar untuk mencapai atau menuju Indonesia unggul? Ya, ada perubahan geopolitik ya. Kita ini menuju geopolitik maritim ya. Makanya dan ini memang harus berlanjut ya geopolitik maritim ini karena ini menjadi kekhasan kita sebetulnya dengan potensi laut yang luar biasa ini gitu ya. Pak Ganjar harus bisa melakukan optimalisasi kemandirian pertahanan. Jadi bagaimana berupaya ya Pak Ganjar pertama mengurangi impor, ya, mengoptimalkan potensi produksi alutsista lokal ya, dan tidak kalah juga ya, tidak kalah juga. Dan kalaupun memang harus melakukan impor, dipastikan kita juga mendapatkan transfer of teknologinya. Di samping ya idealnya kan kalau dalam prinsip ekonomi itu dengan harga yang murah kita dapat barang yang bagus ya. Nah itu bisa didapatkan secara bertahap. Kalaupun kita beli mahal ya bergantinya harus dapat teknologi transfer teknologinya dan juga transfer knowledge. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu melakukan itu.
Apalagi didukung oleh Prof. Mahfud yang juga Nah, pernah betul. Nah, yang dia paham menjadi betul ya Menko Polhukam kan, Menko Polhukam dan juga Menhan. Menhan. Artinya data-data pertahanan kita juga dia sangat paham ya. Prof. Mahfud juga sangat kompeten, secara hukum juga menguasai gitu ya. Lengkap lah insyaallah. Oke, terima kasih Kang atas Ya. waktunya. Itulah tadi sahabat Ganjar, perbincangan kita bersama dengan Kang Asep. Mudah-mudahan apa yang disuarakan oleh Kang Asep ini juga bisa didengar oleh Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud Ya. dan bisa menjadi program andalan, salah satu program andalan jika terpilih pada tanggal 14 Februari 2024 yang sudah tinggal sebentar lagi. Terima Datang ya kasih. ke TPS ya. Oke, Besok harus pengantin. dong, harus. Oke, jadi jangan ragu lagi untuk pilih Ganjar Pranowo dan juga Prof. Mahfud sebagai calon presiden kita. Terima kasih sahabat Ganjar. Sampai jumpa di lain waktu. Dah. Oke, Kang. Oke. Terima Terima kasih, kasih.